Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Syekh Barahab, NIM 12201183432. Di sini saya akan menjelaskan materi Al-Qur'an Hadis kelas 8. Ya, babnya yaitu kubri infak dan sedekah. Menjelaskan isi kandungan Quran surat Al-Fajr ayat 15 sampai 18 dan Quran surat Al-Baqarah ayat 254 dan 261. Yang pertama yaitu pengertian infak dan sedekah. Infak berasal dari kata anfaka yunfiku yang artinya membelanjakan atau membiayai yang berhubungan dengan perintah-perintah Allah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, infak adalah pemberian, sumbangan, harta dan sebagainya selain zakat wajib untuk kebaikan. Sedangkan menurut istilah, infak adalah mengeluarkan atau memberikan sebagian harta untuk atau pendapatan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan dalam ajaran Islam. Infak berbeda dengan zakat. Infak tidak mengenal istilah nisab dan jumlah yang ditentukan secara hukum, tapi sesuai dengan kemampuan masing-masing, dan penerimanya pun tidak ditentukan sebagaimana zakat. Kemudian pengertian sedekah meliputi harta dan jasa, bahkan senyum pun dianggap sebagai sedekah. Pengertian sedekah meliputi harta dan jasa, bahkan senyum pun dianggap sebagai sedekah. Membuang ranting atau duri dari jalan pun juga dianggap sedekah. Infak dan sedekah hendaklah dengan harta yang baik. Quran surat Al-Fajr ayat 15 sampai 18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحضون على طعام المسكين. Artinya, maka adapun manusia apabila Tuhan mengujinya lalu memuliakannya dan memberikannya kesenangan, maka dia berkata, Tuhanku telah memuliakanku. Namun apabila Tuhan mengujinya lalu membatasi rezekinya, maka dia berkata, Tuhanku telah menghinaku. Sesekali tidak, bahkan kamu tidak memuliakan anak yatim, dan kamu tidak saling mengajak memberi makan orang miskin. Kemudian kandungan dari Quran surat Al-Fajr ayat 15 sampai 18 yaitu dijelaskan bahwa kecenderungan manusia merasa mulia dengan rezeki yang diberikan Allah, padahal tidak demikian. Sesungguhnya harta itu hanya ujian dan cobaan bagi mereka, dan begitu pula sebaliknya. Jika mereka diberi kesempitan rezeki, mereka menganggap Allah SWT menghina mereka, padahal tidak demikian. Sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapapun yang disukainya dan tidak disukainya. Begitu pula Allah SWT menyempitkan rezeki kepada siapapun yang disukainya dan tidak disukainya. Dalam menghadapi dua kondisi seperti itu, hendaklah manusia bergantung pada Allah. Jika tidak diberi keluasan rezeki, hendaklah ia bersyukur, dan jika dalam kesempitan rezeki, hendaklah ia bersabar tanpa menyalahkan siapapun. Selanjutnya, dalam Quran surat Al-Fajr kandungannya, Allah SWT mengisyarat ayat 17 dan 18, Allah SWT mengisyaratkan agar manusia memuliakan dan menyayangi anak yatim, memperlakukan mereka dengan baik, sebagaimana dalam hadis riwayat Ibnu Majah dari Abi Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik rumah seorang muslim adalah rumah yang di dalamnya ada anak yatim yang diasuh dengan baik. Seburuk-buruknya rumah orang Islam yang di dalamnya ada anak yatim yang diperlakukan dengan jahat. Jadi betapa mulianya orang-orang yang menyayangi anak yatim, kelak mereka akan berdampingan bersama Rasulullah SAW. Dalam sabdanya dalam hadis riwayat Bukhari dari Abu Sahal bin Sa'ad, aku dan orang-orang yang memelihara anak yatim di surga itu. Beliau menunjukkan jari telunjuk dan jari tengah serta merenggangkan keduanya. Selanjutnya dalam Quran surat Al-Fajr ayat 18, Allah SWT memperingatkan agar manusia saling menyeru, saling mengingatkan untuk menyeru memberi makan orang miskin,
orang-orang yang tidak menyantuni anak yatim dan tidak menyeru memberi makan orang-orang miskin termasuk penduta agama. Quran surat Al-Baqarah ayat 254. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qablu an ya'tiya yawman la bay'un fihi wala khullatun wala syafa'ah wal kafiruna humudz zalimun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari rezeki yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang hari ketika tidak ada lagi jual beli, tidak ada lagi persahabatan, dan tidak ada lagi syafaat. Orang-orang kafir itulah orang yang dolim. Dan kemudian Quran surat Al-Baqarah ayat 261. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbati ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Artinya, perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai, pada setiap tangkainya ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang dikehendaki, dan Allah Maha Luas, Maha Mengetahui. Shadaqallahul Azim. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 254, Allah Subhanahu wa taala menyeru orang-orang yang beriman agar menafkahkan hartanya, baik sedekah yang wajib yaitu zakat maupun sedekah yang sunnah, dan hendaklah bersegera untuk menafkahkan sebagian rezeki yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan sebelum datangnya hari kiamat. Karena setelah hari kiamat tiba, maka seorang tidak dapat menebus dirinya dengan harta apapun. Pada saat itu tidak ada pertolongan dari sahabat dan kerabat, bahkan keturunan pun tidak ada yang peduli lagi. Kandungan Quran surat Al-Baqarah ayat 261. Dalam Quran surat Al-Baqarah ini 261 ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa menginfakkan harta dengan ikhlas dan dalam ketaatan kepadanya akan dilipat gandakan pahalanya sampai 700 kali lipat. Walaupun asbabun nuzul ayat ini berhubungan dengan kedermewaan sahabat Nabi Muhammad SAW, yaitu Utsman bin Affan dan Abdurrahman bin Auf, keduanya menyumbangkan harta mereka ketika perang Tabuk. Namun secara umum ayat ini tergolong agar manusia gemar infak dan sedekah tanpa dibatasi oleh kondisi dan keadaan. Keterkaitan kandungan Quran surat Al-Fajr ayat 15 dan 18 dan Quran surat Al-Baqarah ayat 254 dan 261 dengan fenomena sosial tentang infak dan sedekah, yaitu manusia hendaknya bersyukur atas rezeki yang Allah anugerahkan dengan cara menginfakkan sebagian rezekinya di jalan Allah. Manusia harus tetap rendah hati atas rezeki yang Allah anugerahkan padanya, karena harta hanyalah titipan Allah Subhanahu wa taala. Manusia hendaknya senantiasa bersabar dalam kesusahan dan tetap berinfak sesuai kemampuannya di jalan Allah. Infak adalah sebagai bukti bersyukur dan bersabar atas ketentuan Allah yang telah diberikan Allah. Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan agar menyantuni anak yatim dan kaum duafa, karena mereka tergolong orang yang kurang mampu dan butuh bantuan, butuh uluran tangan. Dan manusia hendaknya menyeru untuk memberi makan orang-orang miskin. Kemudian Allah menyeru orang-orang yang beriman agar bersegera menafkahkan hartanya, baik yang wajib, zakat maupun yang sunnah, infak dan sedekah. Harta yang diinfakkan akan menjadi penolong dan penyelamat di akhirat kelak. Memberikan infak harus dengan hati yang ikhlas agar berbalas pahala di dunia dan akhirat dari Allah Subhanahu wa taala. Mutiara hikmah penjelasan dari materi kuberi infak dan sedekah, yaitu dalam Quran surat Ibrahim ayat 7. Dan ingatlah juga tatkala Tuhanmu memaklumkan sesungguhnya
Jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.